Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Pak Heri. Kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pelajaran kita informatika. Oke, seperti biasa kita akan buka web, buka brosur dulu. Oke, buka brosur, lalu kita masuk ke web kita, webnya Pak Heri seperti biasa. Oke, kalau sudah terbuka, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran informatika. Oke, lalu kita akan masuk ke semester 2. Oke, setelah masuk ke semester 2, kita akan mengerjakan tugas kita di pertemuan 4. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di pertemuan 3 kita kemarin kita sudah ngapain, kita sudah buat apa. Ternyata kemarin kita sudah buat cover depan sesuai dengan ini, hurufnya kapital, katanya tengah, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Kita buat covernya rata tengah seperti ini. Terus kertasnya ini A4, dan ini batas marginnya sebelah kiri 4, atas 3, kanan 3, dan bawah 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk dulu ke pertemuan 4. Oke, kita masuk pertemuan 4. Terus di sini sudah ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik pertemuan 4. Penulisan bab 1 pendahuluan. Tujuannya siswa mampu menulis bab 1 laporan. Tangga kerjanya ya sedikit saja, simpel saja. Yang pertama judulnya bab 1 pendahuluan. Kedua buat sub babnya, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Ketiga, gunakan bahasa yang formal. Terus paragrafnya rata kanan dan kiri. Tugasnya adalah tulis bab 1 pendahuluan minimal 3 paragraf. 3 paragraf, tapi ini ya. Nah, ini cara-caranya udah saya tuliskan di sini lebih kurang. Lumayan lengkap. Jadi kita bisa jadiin patokan buatnya berdasarkan ini, seperti yang tadi kita lihat di pertemuan 3. Pertemuan 3 itu adalah kita mengatur ukuran kertasnya A4, terus kita mengatur marginnya, cara jalannya margin juga ada di sini, langkah-langkahnya. Terus yang kita atur adalah, nah ini salah nih, harusnya sebelah kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3, lalu oke. Terus font, jenis fontnya adalah Times New Roman, terus ukurannya 12, terus warnanya hitam, spasinya 1,5. Oke ya.
Selanjutnya kita bisa masuk ke halaman judul seperti ini koper yang di tugas 3/3 yang kita kerjakan sekarang adalah bab 1 di sini. Bab 1 di sini pendahuluan ininya seperti ini. Tapi di sini kan rata kiri kan. Tadi dimintanya rata kanan kiri. Terus latar belakangnya seperti ini dan seterusnya. Ini bisa jadi patokan kira-kira seperti itu. Nah, teksnya kita ambil dari yang sudah saya siapkan ini. Kalian tinggal ketik bab satunya dari sini. Paling tidak kita kerjakan sampai sini, 1 lembar kira-kira. 1 lembar kira-kira ya, atau bab 1 kira-kira. Oke, bab 1. Jadi silakan kalian ketik dulu semuanya. Udah kalian ketik, lalu kita susun seperti ini, seperti contoh ini. Oke. Karena saya sudah punya filenya, maka saya akan mengambil file yang saya punya. Terus kita saya copy saja dari sini. Saya copy sampai bab 1 saya. Oke ya. Karena sini udah bab 2. Oke, saya copy. Terus kita masuk halaman Microsoft Word seperti ini. Lalu kita kasih enter 1 halaman. Terus kita letakkan paste. Kalau saya paste di sini. Oke, salah. Saya pastenya pakai yang ini aja biar formatnya nggak luput. Terus yang ini saya hapus saja. Selanjutnya kita atur dulu ininya. Kita atur kertasnya di sini A4. Jadi bagi kalian yang belum A4 silahkan pilih yang A4. Misalnya di situ tulisannya letter, kalian pindahkan ke A4. Oke, terus marginnya kita atur. Tadi kita lihat di webnya marginnya berapa. Marginnya ini tadi salah ya. Yang betul adalah topnya 3, leftnya 4, rightnya 3, buttonnya 3. Ininya paper size nya, ukuran kertasnya A4. Jadi kita atur topnya itu 3, terus leftnya 4, buttonnya 3, rightnya 3. Jadi atas 3, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Oke, posisinya adalah portrait, berdiri, bukan landscape. Kira-kira seperti ini contohnya. Nah, lalu oke. Setelah oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Sini 4, sini 3, sebelah kiri ini 4. Kanan atas itu 3, kanan itu 3, bawahnya juga 3. Oke, sekarang kita mau atur spasinya biar gampang. Karena kita sudah ketik duluan tulisannya, kita kontrol A di blok, lalu kita pilih spasinya di home. Lalu ini nih logonya, line and paragraph spacing 1,5. Oke, selanjutnya kita contek ininya.
konteks contohnya seperti itu. Ini tengah tebal, ini tengah miring. Oke, yang pertama ini kita tengahkan dulu, kita blok, kita tengahkan dulu. Lalu yang ini kita tebalkan, terus kita besarin dikit kayaknya. Nah, yang ini kita miringkan, miring ini ya. Jadi saya tidak keluar dari sini. Kira-kira sudah sama apa belum ya? Oh, belum ya. Berarti apa yang belum nih? Jenis tulisannya. Jenis tulisannya kalau di sini itu Calibri, berarti kita blok lagi, blok semuanya. Terus kita ganti dengan Times New Roman. Times New Roman. Oke. Ya. Sudah kelihatan seperti itu. Oke ya. Selanjutnya ini kita tebalkan dulu, lalu kita ngintip lagi. Nah, 1.1-nya di bawah P. Oke, 1.1-nya kita letakkan kursornya di sini, kita tarik yang kotak yang paling bawah nih. Ini kan ada segitiga ke bawah, namanya first line index. Ini yang panahnya ke atas, ini namanya hanging index. Yang kotak bawahnya ini namanya left index. Nah, sudah kursornya di sini, kita tarik kotaknya ini, klik sekali, tahan, tarik ke kanan sampai di bawahnya P. Seperti itu. Nah, lalu kita letakkan kursor kita di barisan yang ini. Sama juga kita tarik kotaknya ini ke di bawahnya P. Oke. Lalu paragrafnya masuk ke dalam, kira-kira di bawahnya L. Nah, ini panah yang atas, yang ada bawah, kita klik sekali, tarik ke kanan. Oke, seperti itu. Terus yang kurang apa? Yang kurang itu adalah rata kanan kiri. Kita tinggal pilih, kursornya masih tetap di sini, kita pilih yang ini. Nih, rata kanan kiri. Oke, selanjutnya ini kalau udah jadi satu ini, kita tinggal pakai kuas yang gampang. Misalnya ini 1.1 di sini, ini 1.2, berarti ini masih satu ininya sama dia. Nih, kita tinggal klik di sini, ambil kuas, kita letakkan di sebelah kiri yang ikut. Terus yang ini di bawahnya, kita ambil kuas, letakkan sebelah kiri. Tinggal ditebalkan seperti itu ya, enggak kira-kira ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ini permainan adalah, nah ini kita samain sama yang alasan ini. Kita klik sini, ambil kuas, kita kuaskan di sini, dia otomatis akan mirip sama yang di atas. Oke, berikutnya tinggal kita main kuas-kuas aja, karena kita ini baru latihan. Ini latihan, makanya ini kita turunin ke bawah biar dia sama teksnya. Oke, 1.2.2 kita ambil dari sini, 1.2.1 kan, ambil kuasnya, letakkannya di samping sini. Kenapa gitu? Kita pandu dulu, karena lihat nih, ini ambil kuas, kalau kita letakkan di teksnya ini, yang terblok hanya ini doang, yang lain enggak. Jadi kita harus ambil di sini, ambil kuas, lalu kita pilihnya sebelah kirinya ini. Nah, lalu kalau yang ini kita ambil sini, kita kuas, nggak perlu di belakang, di sebelah kiri, cukup di teksnya aja. Karena diambil formatnya doang, tidak sama dengan
bolnya dan seterusnya. Nah, setelah itu gampang, yang selanjutnya tinggal ngikut aja. Ini begini, terus kuas sebelah sini. Ini taruh sini, kuas letakkan di sini. Terus ini juga 1 2 3 kuas 1 2 4. Ininya kuas letakkan di sini. Ini juga begini, ini juga begini, gini. Cukup mudah. Dan ini kita letakkan di bawah. Terus ambil ini, kuas, dan diletakkan sebelah kirinya. Terus ini kuas, diletakkan ke sini. Oke, sudah selesai. Kita buang. Oke. Jadi kalau kita intip di sini, bentuknya persis seperti itu. Oke, sampai di sini. Tapi kalau kalian penasaran sampai bawah sini, silakan. Tapi kita kerjakan hari ini hanya sampai sini saja. Bab 1 saja. Oke, sudah sama? Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Atau ada yang bingung, kok di Microsoft Word saya ada garis-garisnya? Itu hanya bantuan. Cara mengaktifkan atau menonaktifkannya caranya gimana? Pilih file, option, pilih advance, terus di sini cari yang show text boundaries, centangnya dihilangkan lalu oke, maka dia akan tidak ada garis bantuannya. Itu hanya garis bantuan ya. Oke, itu hanya garis bantuan. Tapi kalau saya seperti ini, saya seperti buta rambu-rambu, saya nggak ngerti batas-batasnya. Nah, jadi saya lebih suka pasang garis bantuannya itu. Ini show text boundaries. Oke. Pak, ini kalau di print muncul nggak? Kita lihat print previewnya macam mana. Misalnya print preview itu nggak ada garis-garisnya, nggak ada garis-garisnya, karena itu hanya garis bantuan. Oke, semoga kalian bisa mengerjakannya dan menyelesaikannya dengan cepat, karena ini hanya mengetik dan mengatur sedikit sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di web kita ini. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar dan segera dikumpul. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.